Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kajian ini kita selenggarakan setelah kita menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang gak sholat maghrib tapi ikut ngaji, itu gimana? Laki-laki loh ya, bukan perempuan. Kalau perempuan mungkin alasan haid, ya kan? Laki-laki gak pernah haid ya. Maka kita melakukan kajian ini setelah kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib. InsyaAllah sampai isya tiba nanti. Baik. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini sudah sampai bab yang ke-14. Bab la yasubbu walidayhi. Bab larangan mencaci maki atau menghina kedua orang tua. Hadis yang pertama dalam bab ini sudah ya, 27. Kita lanjutkan hadis yang ke-28. Baik. Hadis yang ke-28 dalam bab larangan mencaci maki kedua orang tua. Dari akhbarana Ibnu Juraij qala, akhbar Ibnu Juraij mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Al-Harith bin Sufyan, saya mendengar Muhammad bin Al-Harith bin Sufyan yaz'umu anna Urwah ibn Iyad akhbarah. Dia menyatakan bahwa Urwah bin Iyad mengkhabarkan kepadanya annahu sami'a Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul, bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, ini seorang sahabat, beliau berkata, minal kabairi indallahi, termasuk dosa besar di sisi Allah, an yatasabbaba ar-rajulu liwalidihi, seseorang menyebabkan orang tuanya menjadi sasaran caci maki. Berarti mencaci maki secara tidak langsung ya. Pada kajian yang lalu sudah kita pelajari, bagi orang yang bagus dalam agamanya, mencaci maki orang tua itu tidak bisa dilakukan, sulit digambarkan ya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang Islamnya bagus, punya rasa takut kepada Allah, mencaci maki orang tuanya secara langsung, gimana? Tapi termasuk, hati-hati ya, termasuk dosa besar adalah seseorang menyebabkan orang tuanya itu jadi sasaran caci maki orang lain. Berarti dia mencaci maki orang lain, kemudian orang lain tersebut membalasnya. Baik. Fiqhul hadis. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Fihi itsbatun kisamid dhunub
ilal kabair was saghair. Dalam hadis ini menetapkan adanya pembagian dosa-dosa, ada dosa besar dan ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Perhatikan, dalam ajaran Islam pembagian ada al-kabair, dosa-dosa besar, ada as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini adalah pembagian yang benar, ya, pembagian yang benar. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebut ada al-kabair, ya. Baik, tapi yang perlu diperhatikan, setelah kita mengetahui bahwa ada dosa-dosa kecil atau ada dosa besar, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya, kita tidak pernah, ya, dididik sebagai umat Islam untuk meremehkan atau menganggap remeh dosa-dosa kecil. Tidak mungkin ada dai, ada ustadz, kiai, ya, yang mengajari kaum muslimin, timbang dosa kecil, nikmati sepuas-puasnya, toh dosa kecil. Kalau ada orang mengajari seperti ini, ya, jelas ini ajarannya tidak mungkin dibenarkan. Sekali lagi, setelah kita mengenal ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil. Pembagian ini masih ada lanjutannya, ya. Dosa-dosa kecil itu bisa menjadi sebesar karena sebab. Memang asalnya ada dosa besar, ada dosa kecil. Perhatikan, ini pembagian yang benar. Tapi dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Yang pertama adalah istighfaf, diremehkan, dianggap sepele. Kalau ada seorang muslim melakukan dosa kecil, dosa kecil itu diantaranya maksiat mata, ya, maksiat telinga, ya, tuh, zinanya mata, lihat hal-hal yang diharamkan, itu termasuk dosa kecil, ya. Kalau itu diremehkan malah menjadi besar. Yang kedua, sebab dosa kecil bisa menjadi besar dilakukan terus menerus, istimrar namanya, terus menerus, ya. Yang ketiga, dosa kecil menjadi besar karena dilakukan oleh orang yang diteladani oleh kaumnya, oleh public figure, ya. Kalau orang biasa yang melakukan itu dosa kecil, tapi kalau tokoh masyarakat, apalagi tokoh umat Islam yang melakukan, itu bisa menjadi besar karena nanti akan diikuti oleh banyak orang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini apa namanya, ilmu tentang dosa, ya. Ada al-kabair, ada as-saghair. Lanjutannya, dosa-dosa kecil itu bisa dilebur melalui berbagai macam amal. Alhamdulillah banyak sekali amal-amal yang sudah dijelaskan memiliki faidah atau fadilah melebur dosa. Banyak banget. Wudu, ya, salat 5 waktu, Jumatan, puasa, haji, zikir ba'da salat, ya, dan sebab masih banyak yang lain. Puasa-puasa sunnah seperti puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu yang akan datang, itu semuanya adalah saghair. Kalau dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan fadilah amal, kecuali taubatan nasuha. Puasa Asyura yang baru beberapa hari yang lalu, ya, itu dinyatakan oleh Rasulullah menghapus dosa setahun yang lalu, maksudnya adalah as-saghair. Nah, baik. Kemudian kesimpulan yang kedua atau pelajaran yang kedua, al-wajibu 'alal insani al-kaffu an syatmin nas wa syatmi abaihim. Kewajiban bagi seseorang, ya, untuk menahan diri dari mencaci maki manusia dan mencaci maki nenek moyangnya atau bapak-bapaknya. Li'annahu sababun li'an yashtamahun nas wa yastamu abahu ma'ahu bisababihi. Karena kalau dia melakukan itu, ya, akan menjadi sebab orang-orang mencaci maki kedua orang tuanya, sebab dia mencaci maki orang lain.
Ini perhatikan nih ya. Orang Islam itu adalah orang yang seharusnya sangat beradab, sangat berhati-hati dalam hidup bersama orang banyak. Jangan egois. Kalau kita ingin orang tua kita ini dimuliakan orang, maka jaga lisan kita dari mencaci maki orang lain. Jangan egois. Ya. Bahkan awalnya begini, kalau kita ini pengen dimuliakan orang, muliakanlah orang lain. Ya. Ini hukum umum yang berlaku ya. Kalau kita misalnya pengen mendapatkan ucapan-ucapan yang baik, yang menenteramkan hati, ucapkan ucapan yang baik kepada orang lain. Ya. Baik. Kalau kita ingin dimuliakan orang, muliakan orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang, hargai orang lain. Demikian juga ini orang tua ini, kita diwajibkan untuk memuliakannya. Kita sendiri memuliakan orang tua kita, dan kita memuliakan orang tua orang lain. Dengan demikian orang tua kita ini akan terjaga kemuliaannya. Tapi kalau misalnya kita ini ingin memuliakan orang tua, tapi lisan kita ini mudah gemar mencaci maki orang lain, bisa saja orang tua dicaci maki oleh orang lain sebab kita mencaci maki orang lain. Ya. Bahkan kalau kaitannya dengan sesama muslim ya, ini perhatikan ini. Ini tuntutan iman. Kita itu diajarkan untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ya, apalagi terhadap sesama muslim. Ya. Baik, itu gambarannya. Demikian juga kalau kita ingin ulama-ulama yang kita muliakan itu ya, dimuliakan orang lain, juga jaga lisan kita terhadap ulama golongan lain. Bahkan sampai agama ya, agama kita itu dilarang mencaci maki agama-agama selain yang batil, itu batil, tapi kita tidak boleh mencaci maki. Sesembahan yang hak itu hanyalah Allah ya. Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak ada yang berhak disembah. Berarti alihah batilah. Tapi kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina. Kenapa? Karena kalau kita caci maki, nanti mereka pun balas mencaci maki Allah, mencaci maki hal-hal yang mulia dalam Islam ini. Ya. Kita mungkin akhir-akhir ini mendengar ada Quran dibakar ya. Di Eropa sana, di Swedia, Denmark, dan di Denmark. Bahkan belum selesai yang satu lagi ini perempuan imigran asal Iran itu membakar Al-Quran dan mengatakan semua agama itu harus diberangus. Masya Allah ya. Itu. Tapi ada nggak kamu lihat orang-orang Islam itu balas membakar-bakar kitab suci orang lain? Ada nggak? Alhamdulillah ya. Mereka yang memulai, kita masih menunjukkan kesabaran kita, paling-paling demo ya kan di negara-negara itu untuk menuntut supaya yang melakukan ini diberi sanksi. Tapi kita tidak balas dengan menginjak-injak kitab suci mereka ya. Apalagi kalau kita yang mulai ya, itu jangan sampai. Karena kalau kita mulai menistakan hal-hal yang dimuliakan oleh orang lain, nanti mereka akan balas. Quran ini bisa diinjak-injak ya kan, masjid bisa dinodai, atau hal-hal yang mulia dalam agama kita bisa dilecehkan, termasuk ibadah ya. Kalau seandainya ada umat Islam ini menghina ibadah umat lain, apa itu ibadah begitu misalnya gitu kan, orang lain bisa nggak membalas ibadah yang kita agungkan ini dilecehkan? Bisa nggak? Sholat yang kita kerjakan ini kan ibadah azimah, ibadah agung. Prakteknya kita harus menghadap kiblat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ini bagi kita adalah ibadah besar yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sehat, sakit, mukim, musafir, damai, perang, wajib sholat. Betul kan? Tapi kalau orang luar yang tidak ngerti ini ibadah, kira-kira gimana? Kalau seandainya kita ini lancang menghina ibadat atau peribadatan orang lain, bisa jadi, nah itu orang Islam ngapain itu? Berdiri,
bungkuk, berdiri lagi, nunggang, ya kan? Bisa saja seperti itu. Atau kita puasa itu Masya Allah kewajiban besar, salah satu rukun Islam. Bagi orang yang memenuhi syarat wajib puasa. Orang luar yang bukan orang Islam melihat orang Islam puasa itu bisa saja dianggap apa itu? Orang tolol, ngapain itu orang mogok makan, nggak mau minum sepanjang hari, bikin susah aja. Bisa saja begitu kan? Tolong ini perhatikan baik-baik ya. Berawal dari supaya kalau kita ingin dimuliakan orang, dihormati orang, hormati orang lain. Kalau orang tua kita pengen terjaga kehormatannya ya, jaga lisan kita, jangan mencaci maki orang lain. Bahkan dalam Al-Quran kita ini dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang lain, karena nanti mereka pun akan membalas mencaci maki hal-hal yang mulia yang kita hormati dan kita junjung tinggi. Tayyib. Bab berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari kajian-kajian hadis-hadis sebelumnya ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu kewajiban besar dalam ajaran Islam ya. Sekarang kita ketemu babu uqubati uquqil walidain, bab hukuman orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau hukuman durhaka kepada orang tua. Sebelumnya sudah kita temukan hadis-hadis yang berisi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini sebaliknya, kalau ada anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak menjalankan kewajiban besar ini, apa ancaman hukuman untuknya ya. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, dari Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau bersabda, ma min danbin, tidak ada satu dosa pun, ajdaru an yu'ajjala, yang lebih layak untuk disegerakan, li sahibihil uqubah, yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya, ma'ama yuddakharu lahu, di samping hukuman yang disimpan untuknya, maksudnya di akhirat, minal bagyi wa qati'atir rahmi, melebihi daripada berbuat zalim dan memutuskan silaturahim. Masya Allah, ini kita dapat ilmu istimewa dari hadis ini, dari nasihat, dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, al-baghyu itu maknanya az-zulm, berbuat zalim, awil khuruj ala sultan, atau memberontak, mengkudeta pemimpin ya, awil kibari atau sombong, awil kibri atau sombong. Jadi maknanya itu kadang-kadang yang dimaksud al-baghyu itu berbuat zalim, menganiaya orang ya, berbuat zalim kepada orang lain. Atau kadang-kadang al-baghyu itu maknanya adalah menggulingkan atau mengkudeta, memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, atau yang dimaksud al-baghyu itu kadang-kadang adalah al-kibr, sombong ya. Kita ambil satu makna saja ya. Berarti perhatikan baik-baik, tidak ada dosa yang hukumannya itu lebih layak disegerakan oleh Allah di dunia ini, di samping hukuman yang Allah simpan nanti di akhirat, melebihi berbuat zalim dan memutus silaturahim. Kenapa ini ditaruh dalam bab uququl walidain? Ingat baik-baik, memutus silaturahim yang paling parah itu adalah anak memutus hubungan dengan kedua orang tua ya, itu yang paling parah. Termasuk sesudah itu adalah memutus hubungan dengan kerabat karib ya.
tapi yang paling parah adalah anak memutus hubungan dengan orang tua. Itu salah satu bentuk uququl walidain atau bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Berarti kalau kita ingin dunia kita sejahtera, jauh dari ancaman ini, perhatikan apa yang kita lakukan di tengah-tengah manusia ini. Berarti hindari al-baghyu dan hindari memutus silaturahim, terutama terhadap kedua orang tua kita. Ya. Ini ikhwatal iman ya, perhatikan baik-baik. Kita itu punya ilmu yang sekarang ini sudah dimentahkan banyak orang. Bahkan kadang-kadang yang mementahkan itu orang Islam sendiri, bahwa ketakwaan, ketaatan ya, itu adalah sebab utama kebahagiaan, keberkahan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang itu hidupnya bertakwa, Masya Allah, itu ibarat buah-buah ketakwaannya itu bergelantungan gitu ya, yang bisa dia petik semenjak di dunia ini sampai nanti puncaknya di akhirat. Takwa. Nah, maka takwa itu menjadi wasiyah istimewa ya di berbagai kesempatan. Ya, khutbah Jumat ada wasiyah takwa. Dan di berbagai kesempatan umat Islam itu diajak bertakwa, karena memang ketakwaan seorang hamba kepada Allah itu adalah sebab utama ya, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lawannya maksiat. Maksiat itu sebab utama malapetaka dunia akhirat. Ini udah harga mati ya. Cuman kadang-kadang sudah dimentahkan oleh kaum muslimin sendiri. Enggak, kamu dibohongin. Tidak ada pengaruhnya ketakwaan dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang ya, apalagi pendidikannya tinggi, mementahkan prinsip ini, berarti dia mengalami kebutaan. Bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Silakan baca Al-Quranul Karim, silakan telaah kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dan orang yang ditolong oleh Allah. Kaum-kaum yang hebat-hebat ya, kadang-kadang hebatnya itu dikasih fisik yang kuat, atau hebatnya karena memiliki jabatan yang sangat kuat atau harta yang sangat banyak, yang ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sebabnya? Pasti kedurhakaannya. Sementara yang beriman, bagaimana Allah menolong mereka? Contoh ketika Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang musyrik-musyrik itu ditumpas, bagaimana Allah menolong yang beriman? Ketika Allah menumpas kaumnya Nabi Lut dengan adab yang sangat mengerikan, karena dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu sangat keji, sangat jorok, sangat menjijikkan, maka adabnya dahsyat. Bagaimana Allah menyelamatkan Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman? Lebih dahsyat lagi ketika Allah menumpas Fir'aun dan bala tentaranya, bagaimana Allah menyelamatkan Musa dan orang-orang yang beriman dengannya. Begitu jelas ya, yang ditumpas oleh Allah adalah yang durhaka, yang ditolong oleh Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Maka dari sini ada kesimpulan, ketakwaan itu menyebabkan turunnya keberkahan, berbagai macam kebaikan. Bahkan Allah kabarkan kalau seandainya penduduk negeri, suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan curahkan berkat dari langit dan bumi. Ini harus disuarakan terutama oleh khatib-khatib itu. Jangan kalah dengan orang-orang yang mementahkan prinsip ini. Ingatkan manusia itu jangan maksiat kepada Allah. Yang terlanjur maksiat bertaubat. Ya, ini adalah salah satu kunci keberkahan hidup dan kebahagiaan hidup. Ya. Baik. Nah, di sini tadi ada dosa yang dikabarkan Rasulullah yang hukumannya itu akan disegerakan di dunia ini, yaitu al-baghyu wa qati'atur rahim. Fiqhul hadis.
pelajaran yang dipetik dari hadis yang mulia ini, isbatu ta'jilil uqubah lil baghin wal qati'ina silatar rahim fid dunya, menetapkan disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang zalim dan memutuskan silaturahim di dunia, wa ta'jiluha fil akhirah, dan ditunda di akhirat. Artinya ancamannya ini dua, bukan berarti kalau sudah disegerakan di dunia nanti di akhirat tidak dapat lagi, enggak ya. Ancamannya disegerakan di dunia, di akhirat nanti masih dapat lagi. Jadi ada yang disegerakan, ada yang kalau ajjala yu'ajjilu ta'jil itu disegerakan ya. Ini kaitannya dengan zakatul fitr. Zakatul fitr itu wajibnya adalah di akhir Ramadan, tapi bisa disegerakan, dibayar lebih dulu, tanggal 27, 28, 29. Nah, bahkan mungkin ada yang pertengahan Ramadan sudah bayar ya. Kalau pakai hamzah ta'jil dengan ta'jil itu maknanya berbeda. Kalau ta'jil itu disegerakan, kalau ta'jil itu ditunda. Nah, biasanya kalau kita menghadiri akad nikah ya, akad nikah itu kan disebutkan mas kawin ya. Qabiltu nikahah wa tazwijaha bil mahril madkuri halan. Rata-rata itu kalau mas kawin kan dibayar kontan gitu ya. Ada enggak yang mas kawin 1 on emas dibayar tunda 5 tahun gitu, ada enggak? Enggak ada. Lazimnya itu umumnya dibayar kontan ya. Jadi ini perhatikan, Fir'aun itu dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, setiap pagi dan petang itu dia diadab di kubur, dan ini menjadi salah satu dalil adanya adabul qabr. Nanti kalau hari kiamat dia akan dapat adab yang lebih dahsyat lagi, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sekarang yang kita yakini itu diadab di kubur, di alam kubur, berarti adab kubur. Nanti di akhirat setelah hisab dia dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Begitu juga orang-orang kafir yang lain. Tayyib. Tahrimul khuruj an ta'atil imam. Yang kedua adalah haram keluar dari ketaatan kepada imam atau pemimpin. Ini perhatikan, ini salah satu prinsip ilmu tentang bagaimana kita muamalah dengan penguasa ya. Rakyat itu diharamkan untuk mengkudeta, memberontak ya, meskipun pemerintahnya zalim ya. Dulu di hadis nomor 18 kalau nggak salah, nomor 18 ya, betul, Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda 9 hal. Masih ingat wasiatnya? Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, meskipun kamu diancam akan dipenggal, kamu akan dibakar, jangan sekutukan Allah. Pertahankan tauhidmu, jangan kamu turuti tuntutan mereka, karena tauhid itu adalah miftahul jannah. Jangan kamu meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja berarti lepas jaminan Allah darinya. Dia akan menjadi orang yang ala khatarin azim, menghadapi bahaya besar, jatuh martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minum khamr, karena khamr itu adalah kunci segala keburukan. Kemudian taatlah kepada kedua orang tuamu. Berikutnya ini, jangan kamu melawan pemimpin meskipun kamu yakin berada pada pihak yang benar ya. Ini salah satu prinsip agung. Kalau dilawan, ini diabaikan, itu bisa menimbulkan mafsadah yang luar biasa, pertumpahan darah, rusaknya sekian banyak infrastruktur, atau hal-hal yang baik tadinya bisa rusak parah. Taib. Berikutnya
Silaturrahim wajibah wa qati'atuha maksiyatun kabirah. Menyambung hubungan kekerabatan itu adalah kewajiban, hukumnya wajib, dan memutuskannya adalah dosa besar. Kita kalau mencari atau mempelajari dosa besar, ya, pasti ketemu salah satunya adalah memutus hubungan kekerabatan. Ya. Baik. Berikutnya hadis ke-30. Alhamdulillah sudah sampai 30 ya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya. Ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina, apa yang kalian katakan tentang zina, maksudnya hukumnya ya. Wa syurbil khamri was sariqah, minum khamr dan mencuri. Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini ya, ini cara beragama seperti ini kita tiru. Jadi kalau misalnya kita ini ditanya oleh seseorang bagaimana hukum ini, kalau kita tidak tahu katakan saya tidak tahu ya. Jangan urusan agama ini kita kotak-katik sendiri. Yang membuat agama ini tetap utuh salah satunya adalah ketika kita tidak tahu, kita jujur mengatakan saya tidak tahu. Selesai. Maka ada ungkapan begini, ilmunya para sahabat dulu, para salafus saleh itu 3. Qala Allah, qala Rasulullah, wallahu a'lam. Masya Allah ya. Jadi kalau orang itu sudah punya ilmu yang bersumber dari Allah ya, pertama dia wajib mengamalkannya. Yang kedua, dia tidak boleh menyembunyikan kalau ada orang yang membutuhkannya ya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan itu mirip dengan orang yang punya harta tapi tidak diinfakkan di jalan Allah ya. Orang punya ilmu tapi pelit, dia tidak mau membagi kepada orang lain, apalagi kalau orang itu minta, bertanya ya. Menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar. Tapi juga harus kita pahami, berbicara urusan agama tanpa ilmu ini juga parah. Jadi agama, antum bayangkan ya, agama Islam ini bisa utuh kalau salah satunya orang-orang yang tidak mengetahui yang tidak punya ilmu, dia cukup mengatakan Allahu a'lam. Dah, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Nanti akan ditanyakan kepada orang yang tahu, selesai. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu ini berani mengatakan ini dan itu ya, tanpa ilmu, ini akan merusak agama ya. Termasuk yang merusak agama itu kalau ada orang berani berdusta atas nama Rasul. Bayangkan ya, orang berdusta atas nama Rasul, berani mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak bersabda. Ini juga akan merusak agama. Termasuk yang merusak agama adalah menambah-nambah, ibtida' namanya, mengada-adakan hal yang baru dalam agama. Ini akan rusak ya. Baik, ini tadi ada teladan yang bagus ya. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, kalau antum semua sih sudah tahu, ini kan mungkin belum diajarkan oleh Rasulullah ilmunya ya. Jadi simple jawabannya, apa yang kamu katakan tentang zina, syurbul khamr was sariqah. Kalau sekarang ini ada orang Islam ya, apalagi Islam dari kecil, bukan mu'allaf, baru ba'da asar tadi ya, tinggal di Bekasi, kemudian ditanya, ya akhi, wahai saudaraku, kamu apa yang kamu ketahui tentang zina? Nggak tahu saya. Nggak apa-apa kan zina misalnya itu, dia anggap zina ini nggak apa-apa. Waduh, ini sulit saya menerima punya saudara seperti ini. Tinggal di Bekasi, ilmu di Bekasi itu sudah luar biasa. Antum cari di Google, antum cari di radio-radio Islam, antum cari di ceramah-ceramah para masyayikh, para ustadz kiai ya.
seawam-awamnya orang Islam hari ini, terutama yang tinggal di Jabodetabek, ya, insya Allah kalau ditanya tentang zina sudah pada tahu ilmu haram. Demikian juga minum khamr, ya kan, mencuri. Nah, tapi ketika itu sahabat ditanya oleh Rasulullah tentang masalah ini, ya, apa katanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunnal fawahish, dosa-dosa itu adalah perbuatan-perbuatan keji, berarti dosa besar. Wa fihinnal uqubah, dan di dalamnya terdapat hukuman. Ya. Zina itu hukumannya had, ditetapkan oleh Allah, had, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, ini masih tertera dalam Al-Quran awal surah An-Nur. Tidak mungkin ada kekuatan yang bisa menghapus ayat ini. Ya, orang Islam itu punya ilmu yang tertuang dalam surah An-Nur bahwa penjina laki-laki dan perempuan itu didera 100 kali. Itu dengan catatan belum pernah nikah. Kalau sudah pernah nikah, hukumannya rajam. Berarti hukuman ini ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan ya ditetapkan. Persoalan ini dipraktekkan atau ditegakkan di suatu negara atau tidak, itu urusan lain. Tapi ini jelas ditetapkan oleh Allah. Sariqah, mencuri juga had, potong tangannya. Ya, potongnya sampai mana? Pergelangan apa sampai pangkal lengan? Pergelangan. Pertama yang mana? Kanan. Nanti kalau maling lagi, kakinya potong sebelah kiri. Maling lagi, tangan kirinya. Maling lagi 4 kali sudah 2 telapak tangannya hilang, pergelangan tangannya hilang, kakinya masih bisa maling yang kelima, ngesot-ngesot gitu, ya. Orang berani maling itu kan kalau masih bisa melarikan diri umumnya, ya, yaitu hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dalam. Tapi tolong ya, kalau bicara masalah agama itu jangan sepotong. Maling potong tangannya, ya, nyolong sendal jepit dipotong. Ini masalah besar. Kalau kita ingin mendalami masalah seperti ini harus mengkaji fikih Islam bab as-sariqah, ya. Jangan, ini kan kita itu kadang-kadang beragama ini sepotong-sepotong, taunya maling dipotong. Sekarang kalau orang tua ngambil harta anaknya bisa dipotong apa enggak? Ini ada semuanya. Ini misalnya motor itu digeletakin di pinggir di depan rumah lengkap dengan kunci kontaknya, kemudian ada orang ngambil, itu bisa nggak dikenakan hukuman potong tangan? Kan yang punya motor tungkledek istilahnya, memancing orang untuk apa? Nah, kemudian berapa batas minimal? Nah, pencuri itu bisa dipotong tangannya. Kemudian kalau dipotong tangannya, dipotong itu batas yang dipotong itu mana? Begini nih kadang-kadang umat Islam nggak ngaji, ya. Sehingga ketika ada orang lain menyerang Islam, apa itu Islam itu agama kasar, nggak manusiawi, maling potong tangannya, dia tidak bisa membela. Begini ini fatal imannya. Itu ada aturannya, ada aturannya. Baik, kemudian ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Asyirku billahi azza wa jalla, menyekutukan Allah azza wa jalla, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fakhtafaza, tadinya Rasulullah itu duduknya bersandar, kemudian beliau mengubah duduknya, duduk, ya. Qal wazzur, dan apa diterjemahkan apa itu azzur? Sumpah palsu atau ya perkataan bohong, ya. Baik. Fiqhul hadis, pelajaran yang dipetik dari hadis yang ke-30 ini, syana'atu syirki billahi wa uquqil walidain, buruknya perbuatan menyekutukan Allah. Nah, karena ini terkait dengan hak yang paling besar, ya, hak Allah itu hak yang paling besar. Nah, syirik itu berkenaan dengan hak Allah, maka dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Nah, taib wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua.
Terutama siapa? Durhaka kepada siapa? Ibu. Ya. Kita yang berstatus sebagai bapak ini harus ridho ya, harus ridho bahwa urusan baktinya anak kepada orang tua itu adalah ditekankan kepada ibu. Ya. Nasab ke ayah semua, ke kita semua. Kalau ada orang punya istri 4, masing-masing anaknya 15, berarti 15 kali 4 berapa? 60. Semua ke dia. Masya Allah, gagah banget ya, anaknya 60. Tidak ada satupun yang dibagi dengan istri-istrinya, semua anaknya nasabnya ke dia. Tapi ya, ini kadang-kadang orang terburu-buru protes ya, gimana itu Islam gak adil. Misalnya ya, saya yang mengandung melahirkan, tapi anak saya itu yang saya lahirkan semua nasabnya ke bapaknya. Sabar dulu para ibu ya. Betul kalau nasabnya anak itu memang disandarkan kepada bapak, tapi sebagai ibu Allah mewajibkan anak untuk berbakti lebih kepada ibu daripada bapak. Ini yang kadang-kadang di rumah itu ada tarik menarik, ada anak bapak, ada anak mama. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kamu itu lebih berhak berbakti kepada ibumu daripada saya. Dan umumnya laki-laki itu cenderung lebih apa? Lebih kuat, lebih mandiri daripada. Ada laki-laki umur 60 itu masih sehat walafiat, sementara kadang-kadang seorang ibu itu dalam kondisi umur sama itu kondisinya sudah lemah, membutuhkan. Ini adilnya Islam ya. Taib. Anna idama adzanbi wa maratibuhu mutafawitatun bitafawuti mafasidihi. Bahwa besarnya dosa ya, itu berbeda-beda tergantung mafsadah, dampak negatif yang ditimbulkannya ya. Jadi dosa itu bisa bertingkat-tingkat, bahkan dosa besar, satu dosa besar itu bisa berbeda-beda. Zina misalnya, berzina dengan mahram, naudzubillah ya, itu lebih besar. Jangankan dengan mahram, menjinai istri tetangga itu berlipat-lipat ganda daripada menjinai orang yang bukan istrinya. Tapi kalau antum ingin nyari, Pak, ada dosa zina yang dosa kecil nggak Pak? Ya nggak ada. Yang zina dosa kecil itu zinanya mata, ya itu dosa kecil. Tapi kalau zina dalam arti al-wad'ul muharram, hubungan intim yang diharamkan, antum cari keliling dunia tidak ada yang kecil, semuanya besar. Tetapi bisa lebih besar satu kasus dengan kasus yang lain tergantung dengan siapa dia berzina. Dan hari ini semua itu sudah ada. Ibu yang berzina dengan anaknya ada, itu di negeri kita, bukan cerita impor dari negeri komunis ya. Ini sudah terjadi ya, banyak kasus-kasus begini ini sering kita dengar beritanya. Naudzubillah min dzalik. Udah Isa ya, tadi sinyal Isa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.